mohon maaf lahir batin. Andai jemari tak sempat berjabat, andai raga tak sempat bertatap, seiring beduk yang menggema dan seruan takbir yang berkumandang, kita haturkan salam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ya Allah, ampunilah kami dan ampuni pula kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka seperti kasih sayang mereka saat mendidik kami di waktu kecil. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami ramadan wa 'idal adha ba'da yaumi arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul lahul malikul azim al akbar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asy-syafi'u fil mahsyar, nabiyyun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allazina azhaba anhumur rijza wa tahharallahu akbar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas perkenannya lah kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menunaikan salat Idul Fitri sembari mengumandangkan lafal takbir, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan pengakuan kita akan keagungannya. Idul Fitri merupakan hari raya berbuka setelah sebulan penuh kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga serta nafsu syahwat di siang hari Ramadan, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kini tiba saatnya hari berbuka itu. Selawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita pentingnya memelihara sifat-sifat terpuji. Keselamatan dan kesejahteraan semoga tercurah kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya jejak langkahnya sampai akhir zaman. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya sebagai khatib pada kesempatan Idul Fitri ini, perkenankan khatib mengingatkan diri pribadi dan segenap jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peningkatan takwa ini marilah kita jadikan sebagai agenda hidup yang utama agar kita menjadi manusia yang mulia dan terhormat serta diampuni segala dosa dan kesalahan kita.
sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Dengan begitu niscaya kamu semua yang kalian lakukan hasilnya akan menjadi baik dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia memperoleh kemenangan yang sangat besar. Al-Ahzab 70-71. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, ibadah selama Ramadan telah kita sempurnakan, mulai dari puasa, sholat tarawih, tilawatil Quran, iktikaf, membayar zakat fitrah dan zakat harta, serta amalan sunnah lainnya, hingga hari ini telah kita tuntaskan dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Semuanya itu kita yakini sebagai bentuk aktualisasi pada kefitrahan kita sebagai manusia. Semoga bagi kita yang telah menunaikan puasa Ramadan dan melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini mendapatkan rahmat maghfirah Allah dan terbebas dari api neraka. Dengan begitu kita dapat menjalani kehidupan di hari-hari mendatang sebagai hamba Allah yang soleh dan solihah. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada kesempatan ini khatib kembali mengingatkan bahwa saat kita masih berada di alam rahim, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian suci atas kesiapan tulus dari manusia untuk menyembah hanya kepadanya. Sebelum lahir ke muka bumi ini, ruh ditanya tentang kesiapan mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dengan semua konsekuensinya. Lalu ruh tersebut menjawab dengan lantang dan tegas, dengan tulus ikhlas bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sebagaimana firman Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ketauhidan ini. Al-Quran surat Al-A'raf 172. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam rangka menjaga komitmen kehambaan yang diikrarkan saat berada di alam rahim tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia setelah lahir sampai akhir hayatnya agar menghadapkan wajahnya kepada agama yang lurus sebagai fitrah kehambaannya, sebagaimana firman-Nya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi zalikad dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ar-Rum ayat 30. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Fitrah merupakan wujud kesucian jiwa, senantiasa tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Namun sayang, keadaan manusia sekitarnya yang telah mempengaruhi perilaku, sikap dan pemikirannya sehingga tanpa diduga telah menodai kesucian itu, maka tanpa terasa lambat atau cepat telah berubah dari ketauhidan menjadi kemusyrikan, dari keimanan menjadi kekafiran, dari yang lurus menjadi bengkok, dari kemuliaan menjadi kehinaan, beradab menjadi biadab. Demikian gambaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yahud
yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Al-Hadis riwayat Bukhari. Hakikat kembali kepada fitrah sesungguhnya sama kembali kepada jati diri sendiri, yaitu suasana jiwa yang suci yang menjelma dalam pemeliharaan kembali ke tauhid ideologi, kembali kepada ketundukan dan penghambaan atau pengabdian, serta pemeliharaan kesucian diri sebagai hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Jika sekiranya di akhir bulan Ramadan kita merayakan Idul Fitri, tentu maknanya kesiapan untuk menjadikan momentum Ramadan yang telah berlalu sebagai proses pembersihan diri dan kesadaran akan urgensi kembali kepada fitrah manusia. Tidaklah berlebihan, hakikat kembali kepada fitrah itu diwujudkan dalam bentuk mengokohkan tauhid, mempunyai komitmen kesucian, ibadah dan pengabdian terhadap bangsa dan memiliki sifat yang terpuji. Saat di bulan Ramadan merupakan momentum yang tepat mengokohkan nilai-nilai tauhid dan mendidik jiwa-jiwa yang menjauhinya untuk kembali kepadanya. Ramadan telah mengajarkan kita agar berpuasa semata-mata hanya ingin mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bagaimanapun hanyalah Allah yang akan membalas ibadah puasa yang kita laksanakan, sehingga puasa yang dilakoni tanpa ada tendensius selain mengharap balasan dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi berfirman sebagaimana dikuatkan dari periwayatan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila 700 dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa as-shauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal Bani Adam akan dilipat gandakan kebaikan 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, maka ia untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Allahu akbar walillahil hamd. Momentum Idul Fitri ini, mari kita mengokohkan tauhid yang dengannya akan senantiasa terjaga fitrah kehambaan atau hanif yang lurus. Kita akan dijauhkan dari sikap menghinakan diri kepada makhluk. Dengan kekuatan tauhid, orang yang kaya akan menjaga fitrah dirinya sehingga tidak sombong dan angkuh. Dengannya pula orang miskin akan tegar mengarungi ujian hidupnya dan tidak berputus asa. Dengannya juga orang yang berilmu tidak merasa hebat dan pintar. Dengannya orang-orang yang bodoh harus tetap dalam bingkai ketidaktahuannya. Dengannya seorang pemimpin akan melayani dan mengayomi rakyatnya. Dengannya pula rakyat harus taat kepada pemimpinnya. Allahu akbar walillahil hamd. Semua kita harus menyadari begitu banyak kekurangan yang telah kita lakukan karena sibuk berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan seumur hidup bekerja keras dan banting tulang hanya untuk menyenangkan hati orang-orang yang kita cintai. Kita senantiasa menghabiskan hampir waktu siang dan malam hingga meninggalkan sholat dan puasa. Keadaan ini telah menjadikan kita seolah lemah keimanan hingga boleh jadi sampai pada titik taraf tauhid yang sangat lemah, bahkan sampai menjurus ke perbuatan musyrik. Andaikan suasana seperti ini terus berlanjut dan hanya berlalu tanpa harus bertobat, sudah dapat dipastikan kita akan semakin jauh dari fitrah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena manusia awalnya suci, maka sangat wajar sikap dan sifat manusia pun seharusnya menunjukkan sikap dan sifat yang suci, terutama terhadap sesama manusia. Bukankah ada ungkapan mengatakan manusia itu suci dan berbuat suci kepada sesamanya berbentuk amal soleh. Fitrah terkait dengan hanif artinya suatu sifat dalam diri kita yang cenderung memihak kepada kebaikan dan kebenaran.
Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al birru matma'anna ilaihil qalbu watma'annat ilaihin nafsu wal ismu ma haka fil qalbi wa taraddada fis sadri." Kebajikan ialah sesuatu yang membuat hati dan jiwa tenang, dan dosa ialah sesuatu yang terasa tak karuan dalam hati dan terasa bimbang di dada. Al-Hadis riwayat Ahmad. Allahu akbar, walillahil hamd. Maksud dosa dalam hadis ini adalah sesuatu yang dirasakan bertentangan dengan hati nurani. Oleh karena itu, hidup harus digunakan untuk mencari dan menegakkan kebenaran dengan tulus dan ikhlas, tanpa semangat golongan atau kelompok, diiringi dengan musliman, yaitu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30 di atas, bahwa agama yang benar tidak lain adalah asal kesucian manusia itu sendiri, yaitu fitrah. Saudaraku sekalian, zaman boleh berubah, tahun boleh berganti, milenium boleh bertukar, tetapi manusia tetap sama selama-lamanya sesuai dengan desain Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang selalu merindukan kebenaran dan akan merasa tentram hidupnya apabila mendapatkan kebenaran itu. Sebaliknya, kalau tidak mendapatkan, sudah sewajarnya resah dan gelisah. Tepat sekali ayat yang mengatakan bahwa din atau agama yang benar ialah kemanusiaan primordial, yang artinya sesuatu yang asli, yang berasal dari pokok atau pangkal diciptakannya. Idul Fitri adalah hari raya untuk merayakan kembalinya fitrah setelah hilang dan diketemukan kembali atau berhasil diketemukan. Hal itu karena adanya ibadah puasa yang berintikan latihan menahan diri dari godaan-godaan, seperti dilambangkan dengan makan dan minum serta hubungan biologis. Allahu akbar, walillahil hamd. Adanya balasan pahala dari puasa tentunya tidak tergantung seberapa jauh kita lapar dan haus, melainkan tergantung pada apakah kita menjalankannya dengan rasa iman dan penuh perhitungan, atau adanya introspeksi diri atau tidak. Bukti lebih jauh bahwa pahala puasa tidak tergantung pada seberapa jauh kita lapar dan haus adalah disunahkan berbuka puasa sesegera mungkin, yang dalam istilah agama disebut takjil. Jadi mensegerakan buka puasa makin besar pahalanya, sedangkan sahur disunahkan mentakhirkannya, karena semakin akhir sahur kita semakin besar pula pahalanya. Dari sinilah puasa membuktikan bahwa tidak hanya sekedar lapar dan haus belaka. Allahu akbar, walillahil hamd. Hal ini suatu bukti ternyata Allah tidak menghendaki kita tersiksa, tetapi Dia menghendaki agar kita melatih menahan diri dari godaan-godaan yang terkadang menjerumuskan kepada kesesatan. Maka pahala ibadah puasa tergantung kepada seberapa jauh kita bersungguh-sungguh melatih menahan diri, melatih untuk tidak tergoda. Sebab salah satu kelemahan manusia memang terkadang tidak bisa menahan diri. Al-Quran menyebutkan di antara kelemahan manusia cara pandangnya yang pendek, sebagaimana firman-Nya, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, wahai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 20-21. Allahu akbar, walillahil hamd. Sudah dapat dipastikan manusia gampang tergoda, menganggap sesuatu yang sepintas lalu adalah menyenangkan dan menarik, kemudian mengambilnya, padahal nanti di belakang hari akan membawa malapetaka. Jadi sesungguhnya dosa tidak lain adalah sesuatu yang dalam jangka pendek membawa kesenangan, tetapi dalam jangka panjang membawa kehancuran dan kesengsaraan. Itu hanya contoh sederhana efek kelemahan manusia yang tidak sanggup melihat akibat perbuatannya dalam jangka panjang. Lebih tertarik pada akibat-akibat jangka pendek. Ingin kaya tetapi harus cepat,
maka jalan pintas pun diambil. Korupsi, kolusi, nepotisme, mencuri, menipu, berjudi, membunuh, merampok, menjalankan bisnis narkoba, prostitusi, dan lain sebagainya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia lahir dalam fitrah, dengan demikian berarti wajib hidup dalam kesucian dan harus istiqomah dalam kefitrahan itu. Akan tetapi karena kelemahannya terlalu mudah tergoda dan tergiur, sedikit demi sedikit menumpuk debu-debu dosa dan menutup aib hati kita sehingga menjadi gelapnya hati. Padahal semula hati kita itu terang di bawah cahaya nur ilahi, mampu memantulkan sinar kebaikan. Itulah sebabnya hati disebut nurani, yang berarti cahaya. Tapi lama-kelamaan menjadi gelap gulita karena selalu dikotori debu dan dosa. Akibatnya hati menjadi zulmani alias gelap. Tidak bisa menerima yang baik. Untuk itu Allah telah menyediakan bulan Ramadan untuk berpuasa, supaya kita dapat mensucikan diri, sehingga dapat dikatakan hakikat Ramadan adalah kembali menjadi suci. Oleh karena itu puasa bukan saja bulan suci, tetapi bulan pensucian. Kalau kita berhasil menjalankan ibadah puasa dengan iman, yaitu percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ikhtisab yang berarti mawas diri, menghitung diri sendiri atau introspeksi diri, kesempatan bertanya dengan jujur, siapakah kita ini yang sebenarnya, apakah betul kita ini sudah banyak berbuat baik, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita yang telah berlalu. Sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, niscaya Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Allahu Akbar walillahil hamd. Andaikan kita berhasil berpuasa dengan dasar iman dan ihtisab, maka seluruh dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan konsekuensinya pada waktu kita selesai berpuasa, yaitu pada tanggal 1 Syawal hari ini, kita ibarat dilahirkan kembali dari rahim ibu kita. Itulah yang kita rayakan kembali suci, kembalinya fitrah kepada kita, dan kita pun harus tampil sebagai manusia suci dan baik, sebaik-baiknya kepada sesama manusia, juga sebaik-baiknya kepada sesama makhluk. Tidaklah berlebihan semangat Idul Fitri yang kemudian kita ucapkan minal a'idin wal faizin. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang kembali ke fitrahnya dan sukses serta memperoleh kebahagiaan. Idul Fitri wujud dari kembalinya manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kesucian kita senantiasa harus berusaha kembali kepadanya. Dengan kesucian, karena setiap yang bernafas pasti akan kembali kepadanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Pasca ditinggal bulan Ramadan, jangan membuat kita gembira, karena tidak ada jaminannya kita mendapatkannya di tahun yang akan datang. Padahal boleh jadi kita adalah orang-orang yang gagal dalam mempergunakan kesempatan di bulan Ramadan ini. Hal itu bisa dilihat dengan semakin bertambah buruknya perilaku dan akhlak kita. Semakin lemahnya kita dalam beribadah, semakin lemahnya dalam menahan amarah, semakin lemahnya menahan diri dari menyakiti orang lain, semakin lemahnya dalam menghargai orang lain, semakin lemahnya sikap menghargai orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, semakin lemahnya kita dari memperbaiki silaturahim, baik dengan saudara maupun dengan tetangga, hanya karena merasa diri lebih baik dari orang lain. Maka tidak pantas kiranya kita bertegur sapa dengan orang-orang yang levelnya mungkin kita anggap lebih rendah dari kita. Padahal kemuliaan dan level seseorang bukan dilihat dari sesuatu yang bersifat fisik saja, melainkan sejauh mana hatinya tertambat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Kegagalan demi kegagalan dalam mempergunakan kesempatan setiap bulan Ramadan
harusnya membuat kita menyadari betapa bergelimangnya diri ini dari dosa dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tak akan sedih seandainya Allah Subhanahu wa taala membukakan catatan amaliyah kita selama Ramadan dari tahun ke tahun ternyata tidak beranjak dari angka standar puasa, yaitu senilai lapar dan hausnya saja, dan pahala yang lainnya tak lebih dari sekedar menggugurkan kewajiban saja. Rangkaian ibadah Ramadan sayogyanya membuat kita meraih kesucian fitrahnya itu, karena berbagai amaliyah kebaikan dapat membimbing dan mengarahkan para pelakunya memperoleh hasil yang positif dan kegembiraan. Ingatkah kita bahwa apapun ibadah yang dilakukan, sekecil apapun amaliyah tersebut, membuat kita semakin memiliki nilai-nilai terbaik dalam perilaku dan akhlak. Lalu seandainya amaliyah tersebut tidak menjadikan kita semakin bertambah baik dalam perilaku dan akhlak, maka sesungguhnya hal itu semakin membuat kita semakin bertambah jauh dari Allah. Karena itu, agar memperoleh kesucian fitrah tersebut, maka beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara memperbaiki kembali hubungan kita dengan Allah, dengan orang tua, dengan tetangga dan saudara, baik saudara sedarah atau saudara seagama. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga ada manfaatnya. Tiada hari yang paling indah selain hari Ramadan. Jadikanlah dari kita pemenang saat takbir berkumandang, sambut kemenangan dengan hati yang bersih minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, andai jemari tak sempat berjabat, andai raga tak sempat bertatap, seiring beduk yang menggema dan seruan takbir yang berkumandang, kita haturkan salam menyambut hari raya Idul Fitri. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa lisa'il muslimin wal muslimin wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu 'amma naha wa zajar, wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi, wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, akhirnya marilah kita berdoa menundukkan kepala, memohon kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim untuk kebaikan kita dan umat Islam di mana saja berada. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdika wa na'udzubika wa natawakkalu ilaika wa nusni 'alaikal khair kullahu, nashkuruka wa naghfiruka wa nakhla'u wa natruka min man yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka wa nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabakal jidda bil kufari mulhaq. Ya Allah, sesungguhnya kami memujimu, meminta tolong kepadamu dan memohon petunjuk darimu. Kami berlindung dari bertawakal kepadamu. Kami memujimu dengan segala kebaikan. Kami bersyukur atas semua nikmat-Mu. Kami tidak mengingkarimu. Kami berlepas diri dari siapapun yang durhaka kepadamu. Ya Allah,
hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu sholat dan sujud kami, dan hanya kepadamu kami berusaha dan bergegas. Kami sangat mengharapkan rahmatmu dan takut akan siksamu. Sesungguhnya azabmu benar-benar ditimpakan kepada orang-orang kafir. Ya Allah, segala puji hanya bagimu atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat bulan Ramadan, nikmat keluarga, harta dan kesehatan. Segala puji bagimu atas semua nikmat yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, sampaikanlah sholawat, salam dan keberkahan kepada hamba Nabi dan Rasulmu Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, ampunilah kami dan ampuni pula kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka seperti kasih sayang mereka saat mendidik kami di waktu kecil. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah Engkau jadikan di hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridho dan surgamu serta semua ucapan maupun perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepadanya, dan kami berlindung kepadamu dari murka dan neraka-Mu serta semua ucapan maupun perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepadanya. Ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka, teguhkan pendirian mereka, dan tolonglah mereka atas musuh-Mu dan musuh mereka. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.